Sudah berapa lama menikah, Bung? Kami baru menikah 1,5 bulan. Berarti masih dalam suasana bulan madu. Pak Widodo, tolong antarkan beliau-beliau ini ke kamar saya. Kamu boleh ambil uang itu semua. Jumlahnya 20 juta. Asal kamu bersedia. Ya, kamu tahu maksud saya kan? Kalau kamu tidak keluar, biar saya yang keluar. Pak, jangan bawa suami saya, Pak. Suami saya tidak bersalah. Biar nanti pengadilan yang memutuskan. Dan tolong jangan persulit tugas kami. Tidak perlu dimaafkan, Pandu. Saya tahu kamu tidak bersalah. Dan saya akan selalu menunggu kamu sampai kapanpun. Untuk apa diawasi, Pak? Saya masih punya kecurigaan bahwa suaminya masih hidup. Dan kalau kecurigaan saya benar, berarti ini bisa menuntun kita ke arah pembunuh anak saya. Maafkan Mama, Rama. Membawa kamu ke tempat yang tidak tepat untuk kita. Sudah tahu siapa yang traktir kita di sini? Mau tanya sama siapa? Semua orang juga pasti pada nggak tahu. Yang bersangkutan juga tutup mulut mungkin. Iya. Bagus banget. Yuk. Yuk. Jadi kita harus berterima kasih sama siapa ya? Kita bersyukur aja sama Tuhan. Semoga orang yang baik telah mentraktir kita, yang telah memberikan dengan tangan kanan tanpa boleh diketahui oleh tangan kirinya, mendapat berkah dari Allah. Amin. Jangan bangunkan saya, sayang. Saya sedang dalam mimpi kemesraan yang tidak ingin saya lepaskan. Seperti saya tidak ingin melepaskan kamu bekerja di luar kota. Kepergian saya bukanlah perpisahan untuk cinta kita, sayang. Kenapa sih kamu milih pekerjaan di luar kota? Kenapa nggak di Jakarta aja? Kamu kan tahu, sayang. Selama ini untuk biaya kuliah dan keperluan saya sehari-hari, saya bekerja paruh waktu di anak perusahaan Pak Anggoro. Bahkan saya tinggal di mes perusahaan. Apapun alasan kamu, tidak mudah bagi saya untuk melepaskan kepergian kamu. Sudah lama saya berpikir dan merencanakan untuk bisa bekerja di luar kota tanpa membuat kita terpisahkan dari jarak. Tapi selama itu pula saya meragukan. Apa kamu mau menerima rencana saya ini? Kamu akan terus dalam keraguan apabila kamu membuat keputusan
tanpa melibatkan saya. Saya ingin menikah dengan kamu dan membawa kamu bersama saya. Saya akan merasa bodoh dan saya akan menyesal kalau saya tidak menerima rencana kamu yang menjanjikan akan kebahagiaan dalam kehidupan saya. Saya akan melamar kamu ke om kamu. Dan saya selalu berdoa, semoga om kamu tidak keberatan menerima saya sebagai pendamping kamu. Dan saya juga akan berdoa untuk kita. Kenapa sih kamu ragu-ragu menerima lamaran anak itu? Menurut keponakan kamu, dia sudah lama dekat dengan anak itu. Pandu itu anak yatim piatu. Ponakan kamu juga yatim piatu kan? Jadi klub dong. Masalahnya, anak itu sama sekali tidak punya kerabat. Malah bagus kan? Jadi keponakan kamu terbebas dari kemungkinan dirongrong oleh kerabat suaminya. Saya tidak mengerti jalan pikiran kamu. Pikiran saya jelas kok. Ponakan kamu itu kan perempuan. Masa kamu sia-siakan kesempatan ini? Kalau suatu saat dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan suami, saya nggak mau dia jadi beban seumur hidup kita di dalam rumah ini. Saya perlu waktu. Waktu untuk apa lagi? Apa bukan sudah waktunya beban ini dilepaskan dari pundak kita? Pak, kita punya 2 anak perempuan, darah daging kita sendiri, yang masa depannya harus kita pikirkan. Sekarang, kembali temui anak itu, terima lamarannya, dan segera nikahkan mereka. Tidak bisa secepat itu, Ma. Kita juga akan perlu persiapan untuk mengadakan pesta. Nggak perlu ada pesta-pestaan. Kita sudah berbuat lebih dari cukup dan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk keponakan kamu itu. Dan saya nggak mau kiriman biaya kuliah anak kita jadi terganggu di Australia hanya karena harus menikahkan keponakan kamu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara Pandu bin Bismo Samudro, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara kepada Ratih Sekar Arum binti Suryo Pranowo dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ratih Sekar Arum binti Suryo Pranowo dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bagaimana? Sah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara Pandu dan Ratih, hari ini Anda berdua telah sah sebagai pasangan suami istri. Karena itu, tanda tanganilah berkas pernikahan berikut. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saudara mencari siapa? Saya diminta menghadap Pak Anggoro. Nama saya Pandu. Pak Anggoro sedang ke kota. Yang ada Mas Anggi Anggito putranya. Silakan. Tunggu sebentar. Gak nyangka di daerah ada rumah sebesar ini. Hasil perkebunan coklat Pak Anggoro terkenal di Asia Tenggara. Dia punya pabrik coklat di Batam, patungan dengan Malaysia. Nah, itu untuk memenuhi pasaran Asia. Silakan, itu di dalam. Mari. Ya. Tadi Papa nunggu Bung Pandu, tapi sekarang ada di kota. Waduh, Bung Pandu basah sekali. Nona ini siapa, Bung? Ini istri saya. Oh, Anggi. Ratih. Tadi Papa mungkin lupa ngomong kalau Bung Pandu membawa istrinya kemari. Sudah berapa lama menikah, Bung?
Kami baru menikah 1,5 bulan. Berarti masih dalam suasana bulan madu. Pak Widodo, tolong antarkan beliau-beliau ini ke kamar saya. Karena hari hujan, saya kira Bung Pandu akan datang besok. Tadi teman-teman saya ini memakai ruang kamar tidur tamu. Jadi belum sempat dibereskan. Sementara Anda berdua kan sudah kedinginan. Maaf merepotkan. Nggak ada masalah. Silakan berganti pakaian. Nanti makan malam akan disediakan. Terima kasih. Kami sudah makan di perjalanan. Silakan. Mari, mari. Dan sekarang sedang istirahat. Anggi kemana? Sedang mengantar teman-temannya pulang. Sebentar lagi juga kembali, Pak. Ngapain mereka di sini tadi? Minum-minum lagi? Saya juga sudah mengingatkan, tapi kata Mas Anggi, minum-minum masih lebih baik daripada memakai narkoba, Pak. Dua-duanya salah. Iya, Pak. Enggak ada yang mendingan. Iya, Pak. Asik sekali, ruangannya bagus banget lagi. Isinya komplit. Ada komputer segala lagi. Wah, kursinya juga dari kulit nih. Nanti suamimu sekarang sudah punya kursi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Aduh. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak ya. Mari, Pak. Ya, Mari, Pak. Ya. Pak, sebentar, Pak. Sebentar. Ada apa, Pak? Di sini ada yang jual makanan apa aja, Pak? Oh, macam-macam, Pak. Ada kupat sayur, ada bubur ayam, ada ketoprak, ada mie rebus, ada mie goreng. Tapi yang paling mantep, Pak, kupat sayur Bu Ijah. Yang mantep kupat sayurnya apa Bu Ijahnya? Ya, kupat sayurnya, Pak. Tapi juga Bu Ijahnya tuh ada ininya, Pak, apa? Bahenolnya gitu, Pak. Bisa aja, Bapak. Ya udah, saya pesen ini, Pak. Bu Ijah. Ketupat sayur. Oh, ketupat sayur. Iya. Kenapa, Pak? Pak. Siapa? Nggak jadi nih, Pak. Nggak jadi. Dompet saya ketinggalan. Hah? Kok ketinggalan? Iya. Nggak jadi deh, Pak ya? Nggak jadi. Tapi itu yang pesen Bu Ijahnya gimana? Bu Ijah mah buat apa aja deh. Ya udah, Pak. Iya, Pak. Mari, Pak. Iya. Aduh. Kenapa ya? Baru sadar ya kalau dompet. Maaf. Saya mau ambil uang. Uang? Iya. Berangkasnya ada di sini. Tolong pegang sebentar. Nggak usah takut. Ini bukan bom kok. Kamu boleh ambil uang itu semua. Ya, kamu tahu maksud saya kan?
kamu? Ini kamar saya. Jadi kamu tidak berhak untuk mengusir saya dari kamar ini. Kalau kamu tidak keluar, biar saya yang keluar. Kamu jahat banget sih. Kamu ya. Ya ampun. Ini yang kau minta. Tolong, stop. Lepaskan suami saya. Lepaskan suami saya, lepaskan. Menurut kesaksian Saudara Widodo, orang kepercayaan Pak Anggoro, saudara mendengar langsung perintah Pak Anggoro kepada korban untuk mengambil uang sebesar 20 juta rupiah yang ada di berangkas di kamar yang saudara tempati. Pak Anggoro masih dalam keadaan syok dan menurut pengacaranya belum bisa bicara. Nanti kalau keadaannya sudah pulih, beliau beserta pengacaranya akan ke polsek. Kalau dia memang niat memperkosa, dia tidak mungkin mengambil dulu uang itu, baru berusaha memperkosa istri saudara. Demi Allah, Pak. Dia mengiming-imingi saya uang. Tapi saya menolaknya, Pak. Bohong! Waktu saya masuk ke kamar, saya lihat uang 20 juta itu tergeletak di lantai. Nah, jelas. Dengan ini pasti menunggu saat uang itu dikeluarkan dari dalam berangkas, kemudian akan diambilnya. Peter, siap Kak. Bawa tersangka ke kantor. Kita lanjut ke interogasinya di sana. Siap. Ayo berdiri, Pak. Pak, jangan bawa suami saya, Pak. Suami saya tidak bersalah. Biar nanti pengadilan yang memutuskan. Dan tolong jangan persulit tugas kami. Jangan mempersulit keadaan. Kita harus tabah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Doakan saya semoga semua berjalan lancar. Ayo. Aduh. Ya Allah. Tersangka paling-paling ditahan di polsek sini selama 1 minggu, Pak. Di samping tahanan penuh, penjahat pelaku berat itu pasti dipindahkan ke Polres. Saya tidak mau tahu dia dipindahkan kemana. Saya mau kamu atur supaya itu dihukum mati. Berapapun biaya yang harus saya keluarkan, tidak ada masalah. Utang nyawa bayar nyawa. Pandu. Semua mimpi dan harapan kita hancur. Karena satu pukulan nasib buruk yang tidak pernah kita bayangkan. Maafkan saya, Ratih. Gak ada yang perlu dimaafkan, Pandu. Saya tahu kamu tidak bersalah. Dan saya akan selalu menunggu kamu sampai kapanpun. Kamu pulang aja ke Jakarta. Saya akan ikut ke kota. Uang kamu pasti sudah menipis. Saya sudah menghitung.
Uang itu hanya cukup untuk biaya penginapan kamu selama 2 hari di Losmen dan makan kamu. Lebih baik uang itu kamu gunakan untuk biaya pulang ke Jakarta. Syukur-syukur om kamu membantu dan mencarikan pengacara. Pandu, saya masih punya banyak perhiasan peninggalan almarhum mama saya. Saya akan jual semuanya untuk biaya semua pengacara kamu. Kamu akan bebas, Pandu. Kamu tidak bersalah. Asal dramanya jangan berkepanjangan. Ayo jalan. Ayo. Pandu. Suami kamu mana? Ada apa sih? Pakai nangis-nangis segala? Pandu, Tante. Pandu tidak bersalah. Tapi ditangkap polisi. Tadinya saya cuma merasa anak itu membawa sial sejak lahir. Tapi setelah kejadian yang menimpa suaminya, perasaan itu berubah menjadi keyakinan. Bayangkan, begitu dia lahir, bapaknya meninggal, lalu disusul oleh ibunya. Itu kan cuma prasangka buruk kamu. Karena sejak dulu kamu tidak suka kalau Ratih ikut dengan kita. Apanya yang cuma prasangka? Lihat saja kenyataannya. Sekarang suaminya ditahan, lalu pasti dijebloskan ke penjara. Itu juga gara-gara dia, kan? Bagaimana keadaannya, Dok? Kondisinya sudah mulai membaik. Tapi kelihatannya kemungkinan dia hamil. Sekalipun baru kemungkinan, sebaiknya dia dijaga dengan hati-hati. Apa, Dok? Ratih hamil? Itu baru perkiraan. Karena menurut pengakuannya, dia sudah terlambat hampir 2 minggu. Terima kasih, Dok. Ya. Kasih, Dok. Permisi. Aku cuma mau bilang, kalau kita biarkan dia masih di sini, bisa-bisa rumah kita tertimpa malapetaka. Saya tidak mungkin mengusir Ratih. Oke,
Kalau dia tidak boleh diusir, biar aku yang akan pergi dari rumah ini. Daripada kamu yang pergi, biarlah saya yang pergi bersama dengan Ratih. Ratih? Ratih, kamu siap? Coba lihat ini. Selamat, Bu. Anak Ibu laki-laki, sehat lagi. Boleh saya lihat anak saya, Suster? Oh, boleh, boleh. Tapi sekarang anak Ibu sedang tidur. Nanti kalau sudah bangun, saya akan membawanya kemari ya, Bu. Sudah berapa lama saya tidak sadar, Suster? Sekitar 12 jam, Bu. Saya kesini karena bagi saya sungai ini adalah tempat di mana kamu dimakamkan oleh nasib. Saya akan mengajarkan anak kita untuk selalu mengirimkan doa bagi arwah kamu. Dan setiap tahun, saya akan selalu membawa Rama anak kita ke sini untuk menaburkan bunga agar arwah kamu dapat menyaksikan Rama tumbuh besar bersama kerinduan saya ke kamu. Sekarang dia tinggal di Bandung, Pak. Mengajar di sebuah taman kanak-kanak di mana tempat anak saya sekolah. Kamu atur supaya dia dikeluarkan dari sekolah itu. Saya mau hidupnya tidak mulus sebagai hukuman atas keterlibatan dia dalam kematian anak saya. Lalu awasi dia. Untuk apa diawasi, Pak? Saya masih punya kecurigaan bahwa suaminya masih hidup. Dan kalau kecurigaan saya benar, berarti ini bisa menuntun kita ke arah pembunuh anak saya. Tapi menurut istri saya, sekarang dia hidup menjanda di Bandung. Dan untuk membesarkan anaknya, maka dia mengajar di sebuah taman kanak-kanak di sana. Mencoba tidak ada salahnya. Dan saya akan siapkan biaya untuk itu. Berapapun. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bunga. Rama, kita main perosotan yuk. Boleh nggak, Mah? Pasti boleh. Tapi hati-hati ya. Tuh, mamanya Bunga bilang apa? Boleh, asal hati-hati. Iya. Ya udah, sekarang kamu main ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya, Rama. Ada masalah, Bu? Kok tumben Bunga ditungguin? Biasanya cuma di drop. Memangnya Bu Rati belum dikasih tahu? Kalau pagi ini Bu Rati harus ikut rapat bersama kepala sekolah, ketua yayasan, pengurus yayasan, dan juga ketua PMG. Belum, Bu. Tentang apa ya? Saya juga belum dikasih tahu. Cuma dibilang
ada rapat penting. Tapi saya rasa tentang pengangkatan Bu Rati untuk menjadi kepala TK cabang Buah Batu. Apa benar, Bu? Sebenarnya saya mendengar isu ini udah lama loh. Tapi kalau sampai Bu Rati dipindahkan ke sana, saya juga akan memindahkan Bunga ke sana. Karena dia sangat dekat sekali dengan Bu Rati dan Rama. Terima kasih banyak. Saya tersanjung sekali mendengarnya, Bu. Rapat ini akan membahas tentang tugas Saudari Ratih di sini. Saya mendapat informasi faktual bahwa Saudari Ratih ini adalah janda seorang pembunuh yang bernama Pandu Pratama. Saya sebagai ketua yayasan serta rekan-rekan pengurus yayasan, saya rasa kita semua sangat keberatan anak-anak kita dididik seorang janda pembunuh. Selaku kepala sekolah, saya sependapat dengan ketua yayasan. Demi menjaga nama baik sekolah kita yang terhormat ini, saya mengusulkan Saudari Ratih untuk mengundurkan diri. Izinkan saya bicara. Sebagai ketua POMG, saya justru keberatan atas penilaian yang tidak adil terhadap Ibu Ratih. Bu Ratih bukan seorang kriminal. Kalau tuduhan bahwa suaminya dulu pernah melakukan pembunuhan memang benar, saya rasa hal tersebut tidak patut dikaitkan dengan Bu Ratih yang sudah memperlihatkan dedikasi dan prestasinya selama hampir 5 tahun di sekolah ini tanpa celah. Saya juga sudah mendapat laporan dari pengurus POMG sebelum saya tentang konduta Bu Ratih selama hampir 5 tahun mengajar di sini. Saya tidak membantah kebenaran tentang dedikasi prestasi Saudari Ratih selama mengajar di sekolah ini. Tapi hal itu lebih menyangkut urusan internal kita. Yang jadi masalah adalah latar belakang masa lalunya. Saya khawatirkan akan merusak citra sekolah kita di mata masyarakat. Kalau selama hampir 5 tahun Bu Ratih mengajar di sini sama sekali tidak merusak citra sekolah, kenapa sekarang kekhawatiran itu muncul? Saya rasa ini praduga yang sangat emosional dan sangat tidak logis. Kalau kita menilai manusia hanya dari masa lalunya saja, saya rasa hampir tidak di antara kita yang patut untuk hadir di sini. Dan tidak ada yang patut untuk duduk menjadi wakil rakyat maupun menjadi pejabat di negara ini, Pak. Mulai hari ini, saya mengundurkan diri. Bu Ratih, maafkan saya. Lebih baik saya tidak berada di sini daripada saya menjadi pertentangan kalian. Sekalipun saya bicara mengenai almarhum atas suami saya, itu sangat tidak adil. Kematian anak konglomerat itu adalah kecelakaan. Dan suami saya membela kehormatan saya. Tetapi suara kami hilang karena diri dan kemunafikan hukum dan kecurangan uang. Permisi. Saya juga akan mengundurkan diri dari ketua POMG. Dan saya akan tarik anak saya dari sekolah yang terlalu terhormat dan mungkin terlalu munafik bagi anak saya. Permisi. Ratih, maafkan saya. Saya telah gagal membela kamu. Rapat tadi ternyata hanya formalitas. Mereka sudah membuat keputusan di belakang saya. Yang Ibu lakukan sudah terlalu cukup, Bu, untuk saya. Tidak ada orang lain yang membela saya seperti Ibu. Mulai saat ini, tolong jangan panggil saya Ibu lagi. Karena sudah tidak ada lagi formalitas di antara kita. Terima kasih, Bu. Sekarang, apa rencana kamu? Saya belum tahu, Bu. Tapi saya selalu yakin
bahwa kalau pintu depan ditutup, Allah pasti akan membuka pintu-pintu yang lain atau jendela-jendela yang lain. Memangnya kamu tinggal dengan siapa? Saya hanya tinggal dengan anak saya. Pembantu datang pagi, pulangnya sore. Apa kamu tidak punya keluarga yang lain selain anak? Bisa dibilang ada, bisa dibilang tidak. Karena keluarga saya tidak menganggap saya ada. Bagaimana kalau kamu tinggal dengan saya saja? Saya tidak mau menjadi beban. Ini sebuah permintaan, Rati, bukan tawaran. Saya tolong pertimbangkan Ramadan Bunga sebelum kamu menolak, Rati. Mereka kan sangat dekat. Berilah kesempatan mereka untuk sekolah bersama dan bermain bersama di rumah. Ya, begitulah perjalanan hidup saya. Sampai akhirnya saya terdampar di Bandung ini. Kamu cantik dan masih muda lagi. Apa tidak terlintas di pikiran kamu untuk mendapatkan papa bagi Rama? Saya mungkin sudah ditakdirkan untuk mencintai satu orang pria selama seumur hidup saya. Dan saya akan selalu mencintai almarhum papanya Rama. Tuh Papa datang. Ma, Papa datang. Iya, sayang. Mama, kita masuk ke kamar ya, sayang. Ntar aja dia, Ma. Oh, kok gitu? Kita kan masih tidur. Ntar lagi tunggu selesai. Iya deh, jangan lama-lama ya. Papa, di dalam kan ada. Iya. Ceritanya nanti dulu ya. Papa udah kangen sama kamu. Cium dulu ya. Kok ciumnya cuma sekali? Kan Papa perginya 3 hari. Iya kan, Ma? Iya deh, berarti kurang 2 kali dong. Iya. Iya deh. Ih, Gali, kok dari dulu kumis Papa nggak pernah dicukur-cukur sih? Biarin, kan biar keren. Ya gendong ya, aduh, Ma tolong tasnya, Ma. Tadi kamu belajar apa di sekolah? Loh, cowok cakep ini siapa ya? Namanya Rama, teman Bunga di sekolah. Nama kamu siapa, sayang? Rama, Om. Rama? Kamu mau gak temenan sama Om? Mau, asal Om janji sayang sama Rama. Iya, Om janji sama Rama. Makasih, Om. Ini lagi bikin apa, Rama? Gedung. Ma, Om ini janji loh sayang sama Rama. Kalian berdua pernah kenal? Enggak. Saya cuma hanya tidak menyangka kalau ternyata di rumah ada tamu. Saya hanya mengingat masa lalu saya. Rati, ini Rudi, suami saya. Dan ini Rati, mamanya Rama. Rudi. Rati.
Rama, kita masuk kamar yuk. Ntar deh, Mah. Enggak, biasanya kamu hari gini sudah tidur. Ayo. Mama tidur ya, Om. Iya. Bunga, kamu juga ke kamar ya sayang? Udah waktunya bobo. Bunga mau membereskan mainannya dulu, Ma. Ya udah, untuk kali ini biar di Juniati aja ya yang membereskan. Ya, Ma. Ya, yuk. Bobo. Selamat bobo ya sayang ya. Ini ciuman keempat untuk malam ini. Dan ini ciuman dari Mama ya. Kamu bobo ya sayang ya. Selamat bobo sayang. Kamu sudah lama kenal sama dia? Sudah hampir 2 tahun. Sejak Bunga masuk TKA dan sekarang Bunga sudah di TKB. Saya menampung mereka karena kasihan. Kisah hidupnya sangat menyedihkan. Sadarkah kamu bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjalanan yang panjang yang tidak selalu bertabur dengan bunga? Ma! Kenapa sayang? Sudah cuci kaki nih. Coba Mama lihat. Wih. Oh iya, lu pinter ya anak Mama. Sini. Sekarang Rama harus tidur dulu. Soalnya besok harus apa? Sekolah. Pinter. Yuk. Sini. Rama sini ya. Kamu kedinginan. Ayo. Pinter lo anak Mama. Bunga enak ya, Ma. Punya papa baik seperti Om Rudi. Kalau papa Rama masih ada, sebaik Om Rudi nggak, Ma? Ya iya dong sayang. Sekarang Rama nggak usah banyak bicara. Besok kan Rama harus sekolah. Beres, Ma. Waktu hamba mengatakan hamba sadar bahwa pernikahan kadang-kadang harus melewati jalan berlapis kerikil tajam, ya Allah. Dan hamba sudah siap untuk itu. Sama sekali tidak terlintas dalam hati hamba, ya Allah, bahwa Engkau akan memberikan ujian seberat ini ke dalam kehidupan hamba. Kenapa sekarang dalam kegalauan hidup hamba, Engkau pertemukan hamba dengan laki-laki yang memiliki hati dan cinta hamba, tetapi mencampakkan hamba ke dalam penderitaan, ya Allah, dan menuangkan kasih sayangnya kepada orang lain di depan mata hamba dan anak hamba, ya Allah. Mimpi dan harapan kita hancur karena satu pukulan nasib buruk yang tidak pernah kita bayangkan. Maafkan saya, Ratih. Gak ada yang perlu dimaafkan, Pandu. Saya tahu kamu tidak bersalah. Dan saya akan selalu memeluk kamu sampai kapanpun. Satu hal lagi yang saya kagumi dari Ratih adalah kesetiaannya kepada almarhum suaminya. Saya terharu mendengar kisah hidup ibunya Rama. Mungkin karena saya juga anak yatim piatu. Bukan hanya kamu atau saya saja. Siapapun juga pasti akan terharu.
Kecuali manusia-manusia munafik yang ada di sekolah tadi. Kalau saja saya mengalami apa yang sudah dialami Ratih, mungkin saya sudah mengakhiri hidup saya. Mama tidak menyangka, sayang. Papa kamu begitu cepat melupakan kita dari kehidupannya. Maafkan Mama, Rama. Membawa kamu ke tempat yang tidak tepat untuk kita. Mau pergi kemana kamu? Saya baru saja mau menemui kamu. Kita mesti bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya mohon, kamu jangan pergi. Saya mohon sama kamu. Kamu tidak berhak mengatur hidup saya. Kamu tuh masih istri saya, Yang. Suami saya sudah mati. Dan kamu tidak perlu lagi mengganggu saya. Saya mohon sekali lagi sama kamu. Dan beri kesempatan saya untuk menjelaskan kenapa saya sampai terdampar di sini. Tamara tidak akan tahu saya ada di sini karena saya tidak tidur satu kamar dengan dia. Itu tidak akan merubah kenyataan. Kalau dia itu istri kamu. Dan itu juga tidak merubah kenyataan. Bahwa mimpi saya telah hancur dan mati. Dan sekarang terkubur untuk masa depan saya. Saya tidak melupakan apapun. Begitu saya selamat dari kecelakaan, saya bersembunyi berhari-hari di hutan, di daerah hulu sungai. Karena saya tahu, pasti mereka mencari saya di hilir sungai. Saya bekerja sebagai buruh pabrik batu bata untuk mengumpulkan uang supaya bisa menyusul kamu ke Jakarta. Pandu? Saya dengar kamu sudah... Tuhan tahu kalau saya tidak bersalah, Om. Oleh karena itu Tuhan masih memberi kesempatan saya datang ke sini untuk menemui Ratih. Baru 1 malam dia di sini. Tahu-tahu dia membaca berita tentang kecelakaan itu dan kematian kamu. Dia pingsan. Dokter yang memeriksanya mengatakan kemungkinan dia hamil. Istri saya jadi marah besar. Boleh sekarang saya ketemu Ratih, Om? Dia sudah tidak di sini. Kemungkinan dia tersinggung karena kemarahan istri saya. Dia lalu menghilang. Halo? Halo polisi? Halo? Hei, apa-apaan sih kamu? Iya Pak, saya mau melapor. Saya bersembunyi di rumah sahabat saya, Dodi. Kamu pasti ingat dengan dia. Kalau kamu tidak percaya dengan cerita saya, kamu bisa telepon om kamu dan Dodi.
Saya tidak lama di rumah Dodi. Dia menguruskan KTP saya dengan nama Rudi dan membekali saya uang untuk memulai usaha. Demi keamanan, saya menumbuhkan kumis, memakai kacamata, dan meninggalkan Jakarta. Lalu, kamu datang ke Bandung, ketemu dengan Tamara, kalian saling jatuh cinta, dan terus menikah, begitu? Enggak, bukan begitu. Saya berniat pergi ke Surabaya agar lebih aman dari kemungkinan diketahui oleh polisi. Saya pergi ke sana dengan kereta api mewah. Tiba-tiba saya melihat seorang laki-laki terjatuh kesakitan. Perempuan hamil yang menemani laki-laki itu berteriak minta tolong. Rupanya laki-laki itu terkena serangan jantung. Setelah kondisinya membaik, saya ikut mengantarkannya ke rumahnya di Bandung dengan menggunakan ambulan bersama anaknya yang sedang hamil. Yang belakangan saya baru ketahui, dia bernama Tamara. Apa yang saya alami betul-betul suatu mukjizat. Allah sepertinya mengirimkan Anda pada saat saya hampir tenggelam dalam kematian. Kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu bagaimana nasib anak saya. Tamara, dia dihamili, lalu dicampakkan oleh laki-laki. Bung Pandu, Anda sama sekali belum istirahat loh. Terima kasih. Terima kasih. Anda mau mendengar unek-unek saya. Sekarang dada saya terasa lapang dan bisa untuk istirahat. Jadi, akhir cerita kamu menikah dengan dia? Iya. Tapi apa sebetulnya yang terjadi? Tidak sesederhana seperti yang kamu bayangkan. Merosotnya kesehatan bapaknya dan kondisi Tamara yang stres karena hamil membuat mereka menawarkan pada saya untuk mengelola perusahaan Pak Hadinata. Saya seorang buronan yang mencari perlindungan, memerlukan pekerjaan. Saya menerima pekerjaan itu. Dan akhirnya kamu menjual diri kamu? Tidak. Kondisi Pak Hadinata semakin memburuk. Begitu kandungan anaknya semakin membesar. Dia meminta pada saya untuk menikah dengan Tamara. Saya nggak tega. Dan akhirnya saya menerima permintaan itu. Dengan merahasiakan kehamilan, kami dinikahkan. Dan akhirnya, kamu bahagia bersama Tamara. Dan juga anaknya. Di mata Pak Hadinata, di mata Bunga, dan di mata orang lain, iya. Tapi cuma saya dan Tamara yang tahu tentang rahasia perkawinan kami. Saya sudah tidak bisa jatuh cinta lagi pada perempuan lain. Saya tidak membutuhkan cinta kamu. Saya masih trauma sama laki-laki. Saya hanya minta belas kasihan kamu. Kalau bayi ini lahir tanpa ayah,
tertekan. Dan saya tidak mau kehilangan Papa. Saya mohon sama kamu, menikahlah dengan saya demi keselamatan Papa. Apapun tuntutan kamu, pasti saya penuhi. Saya mohon. Oke. Saya bersedia menolong kamu. Kita akan menikah, tapi dengan satu syarat. Saya tidak akan menyentuh kamu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, maksud kamu, saya harus tetap tinggal di sini, menjadi penonton kamu, sekaligus bagian dari sandiwara kamu. Begitu. Kasih saya waktu untuk menjelaskan pada Tamara dan Pak Hadinata. Saya perlu waktu yang tepat untuk menyampaikan semua ini pada Tamara, terutama pada Pak Hadinata. Karena kalau sampai timingnya salah, dia bisa shock, bahkan mungkin bisa meninggal. Kalau saja hal ini sampai terjadi, bukan saya saja, tapi mungkin juga kamu akan merasa bersalah. Untuk sementara, saya mohon sama kamu. Saya mohon, kamu mau menjadi bagian dari sandiwara ini. Selamat sore, Pak. Sore. Kecurigaan Bapak bahwa Pandu masih hidup mendekati kenyataan, Pak. Dan Rati sekarang tinggal di rumah salah seorang pengusaha di Bandung. Dan ciri-ciri menantu pengusaha itu mirip sekali dengan Pandu. Tapi saya sudah minta bantuan kenalan saya di kepolisian Bandung untuk menyelidikinya dan memintanya untuk menempuh jalur cepat, mengambil foto dan data sidik jari di polsek sini. Tapi dengan sedikit biaya ekstra, Pak. Dan dia mau, makanya berhasil menemukan data ini. Saya sudah merasa terlalu tua untuk mengemban kepala kadin daerah. Kalau kalian setuju, saya mengusulkan mantu saya ini. Jadi Pak Ketua, kami Panitia 9 ini memang sudah sepakat untuk mencalonkan Pak Rudi sebagai calon tunggal. Ya Pak enggak? Ya, betul. Setuju. Hanya saja kami tadinya bingung bagaimana memulai membicarakan rencana ini. Karena kami mengira Pak Ketua mencalonkan diri. Itu masalahnya. Nah, Pak Ketua dengar apa kata mereka? Saya justru sedang merencanakan pengunduran diri dari segala kegiatan bisnis. Saya memutuskan untuk menjadi MC. MC? Apa itu? MC? Iya. MC maksud saya di sini bukan Master of Ceremony, tetapi momong cucu. Momong cucu. Oh, itu. Kalau itu masalahnya, cocok lah itu Pak Ketua, ya enggak? Apa? Pembunuh itu mau jadi ketua kadin daerah? Paling-paling dia bisa menikmati sebentar. Setelah itu reputasinya hancur dan dia mendekam di penjara. Ya, mesti dong. Oke, Pak.
Saya minta kamu keluar dari sini sekarang juga. Kamu sudah pulang? Pertemuannya dibatalkan. Supaya kamu tahu aja ya, sewaktu kamu mandi dan berpakaian tadi, Rati sudah pergi dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Dia nggak bilang alasannya apa? Enggak, dia nggak bilang apa-apa. Kamu sekarang sudah menjadi orang besar ya. Papa menjadikan kamu ketua Kadin. Dan dengan kekuatan uang Papa telah melobi orang-orang partai. Loh, kamu kok jadi emosional begini sih? Kamu kira saya ini patung yang gak punya perasaan? Kamu kira saya ini gunung es yang gak bisa mencair sama sekali? Semua pembantu saya sudah suruh pergi. Karena saya tahu saya akan berteriak di hadapan kamu. Saya mau bilang sama kamu, 5 tahun kita hidup dalam sandiwara. Tapi saya sebagai wanita, saya sebagai manusia, hati saya merasa kesepian. Ketika saya mulai jatuh cinta sama kamu, dan saya sangat mendambakan kamu untuk menjadi suami saya seutuhnya. Tapi harapan itu sudah kamu hancurkan. Karena kamu telah berselingkuh dengan perempuan yang sudah saya tampung demi belas kasihan. Kamu pertaruhkan reputasi kamu dan nama baik Papa demi perempuan yang ternyata lebih rendah daripada yang menjajakan dirinya di pinggir jalan. Tamara, saya bisa terima atas kekecewaan kamu. Tapi saya tidak bisa terima kalau kamu menyebut istri saya seorang. Kamu pasti masih ingat. Kamu masih ingat reaksi kami pada waktu saya pulang malam itu. Tengah malamnya, dia akan meninggalkan rumah ini. Kalau saya hanya memikirkan diri saya lebih suka dia keluar dari rumah ini. Karena saya bisa bebas menemui dia kapan saja. Tapi saya menjaga perasaan kamu. Terutama papa kamu agar dia tidak syok. Saya minta Ratih untuk bersandiwara. Tapi bagaimanapun, dia adalah istri saya yang dipisahkan nasib dari saya selama lebih dari 5 tahun. Dia menghadapi kekerasan hidup tanpa melunturkan kesetiaannya. Coba, saya ingin tahu, kalau kamu berada dalam posisi dan situasi seperti ini, apa yang mau kamu lakukan?
Rama? Rama? Iya, Ma. Ayo dong, sayang. Iya, Ma. Nanti kita ketinggalan kereta api. Sebentar, Ma. Rama lagi sakit perut, Ma. Ayo, buruan, cepat. Iya, Ma. Ratih, maafkan saya. Maafkan atas sikap saya tadi terhadap kamu. Saya baru tahu kalau kamu adalah istrinya Rudi. Dan kamu adalah satu-satunya wanita yang paling dia cintai. Sedangkan saya hanya istri formalitas, Ratih. Maafkan saya. Saya tidak ingin mengganggu rumah tangga kamu. Justru kalau kamu pergi, rumah tangga saya akan hancur, Ratih. Bunga akan kehilangan laki-laki yang selama ini dia kira adalah ayahnya. Dan Papa akan kehilangan penyelamat hidupnya. Saya mohon sama kamu, kembalilah, Ratih. Saya janji, saya tidak akan mengganggu hak kamu sebagai istrinya Rudi. Saya hanya minta hak formalitas. Ini memang seperti sandiwara. Tapi dengan sandiwara ini, kamu akan dapatkan apa yang selama ini telah hilang dari hidup kamu. Juga Papa, Bunga, mereka tidak ingin kehilangan apa yang sudah mereka rasakan sebagai milik mereka. Saya memang mulai berharap untuk mendapatkan lebih dari apa yang saya terima dari Rudi. Tapi sekarang saya janji, Ratih, saya tidak akan menuntut apa-apa lagi. Mohon perhatian saudara-saudara. Saya berterima kasih atas dukungan saudara-saudara terhadap mantu saya yang telah dipercaya sebagai ketua Kadin daerah. Dan saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak dan tokoh-tokoh partai yang hadir malam ini atas pencalonan menantu saya untuk menjadi wali kota. Selamat malam, Pak Dinata. Selamat malam. Ada apa? Maaf, Pak Dinata. Kami dari kepolisian membawa surat perintah penahanan atas diri saudara Rudi alias Pandu Pratama. Tidak perlu buka map ini, Pak. Karena ini isinya bukan bukti lengkap, tapi tuduhan lengkap yang direkayasa oleh Pak Anggoro dan pengacaranya. Anda bisa saya tuntut atas pencemaran nama baik saya, Bu. Sejak kecelakaan mobil pengangkut tahanan itu, klien saya, Bapak Anggoro, merasa yakin bahwa Anda masih hidup.
dan saya diminta menyelidiki Anda. Dan ini bukan rekayasa. Anda telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Anggito, putra tunggal Bapak Anggoro. Seorang anak baik mempunyai masa depan yang cerah. Ini kenyataan, Bung, bukan rekayasa. Siapa Anda? Sejauh mana Anda kenal dengan Anggito sehingga Anda begitu yakin kalau dia adalah anak baik-baik? Yang menyedihkan dari Anda adalah Anda berprofesi untuk membela kebenaran. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda membuat pembenaran atas sesuatu yang tidak benar. Izinkan saya untuk membuat klarifikasi, Pak. Apa yang saya katakan akan banyak artinya untuk penegakan hukum yang akan dipercayakan kepada Bapak. Kalau saja saat ini Anggito hadir di sini, dengan senang hati saya akan membunuh dia atas tindak kejahatan yang sudah dia lakukan terhadap banyak perempuan, termasuk diri saya. Pak Widodo, saya yakin kamu pasti ingat kejadian lebih dari 5 tahun yang lalu. Pada saat itu, saya datang ke rumah Pak Anggoro, majikan kamu ini. Dan saat itu saya datang untuk meminta tanggung jawab Anggi atas perbuatannya kepada saya. Kita harus segera menikah, Anggi. Kamu hamil? Iya. Pak Widodo. Siap, Mas. Tolong antarkan pacar saya yang satu ini ke tempat biasa. Kemana? Ya, itu mungkin jalan yang terbaik buat kamu, Tang. Karena sekarang ini saya tidak punya niat untuk menikah. Dan waktu itu, saya tidak pernah berjanji apapun untuk menikah dengan kamu. Oke deh. Kalau memang kamu tidak mau menggugurkan kandungan kamu di bidan biasa itu, saya akan bukakan cek untuk kamu dan untuk biayanya. Kamu, semoga bayi-bayi yang sudah digugurkan akan menyeret kamu ke kematian yang menjijikkan. Kalau suatu saat majikan kamu mati dengan tragis akibat perbuatannya, tolong belikan bunga bangkai dan letakkan di nisannya. Kalau kamu ketemu dengan saya akan ganti berapapun harganya. Saya tetap memegang janji saya untuk membayar bunga itu. Berapa harganya? Apa kamu tidak sadar? Membela seperti Anggi dan menjebloskan orang yang tidak bersalah akan menyeret kamu ke neraka. Dan apa Anda juga tidak sadar? Uang yang Anda sudah dapatkan dari hasil merekayasa pelaksanaan hukum adalah uang haram yang akan meracuni darah daging anak cucu Anda. Sebentar, saya hampir selesai. Pak Anggoro, Anda sudah gagal menjadi seorang ayah. Tapi kalau Anda menjebloskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara hanya untuk menutupi dosa-dosa anak Anda, berarti Anda juga sudah gagal menjadi manusia. Sanggupkah Anda memikul rasa bersalah di sepanjang sisa hidup Anda dan merintih dalam penyesalan pada saat Anda sekarat menghadapi kematian? Proses secara hukum pencabutan atas tuduhan saya terhadap saudara Pandu Pratama. Jangan mengambil keputusan di saat emosional, Pak. Lakukan apa yang saya perintahkan, atau saya cari pengacara lain. Permisi. Pak Pandu. Iya, Pak. Silahkan pulang, Pak. Penahanan Anda ditunda untuk dibatalkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak sudah memberi waktu saya untuk berbicara panjang lebar. Seharusnya Anda menjadi pengacara. Terima kasih, Pak. Itu profesi yang sangat rawan. Mari, Pak. Mari. Mari, Pak. Yuk. Lega sudah semuanya. Tamara, terima kasih atas pembelaan kamu. Ungkapkan terima kasih kamu dengan perbuatan. Kamu juga harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang mencintai kamu. Seperti Rama, Bunga. Mereka semua adalah anak-anak kamu. Sama seperti Tamara dan juga saya. Haknya sama sebagai istri kamu. Orang-orang mungkin mentertawakan saya, tapi saya tidak peduli. Karena mereka bukan saya.